Halo guys, apa kabar? Kamu tahu sekolah tua di pinggir kota itu, yang gedungnya hampir roboh dan catnya mengelupas di sana-sini. Aku tidak pernah percaya cerita orang-orang tentang sekolah itu, sampai aku sendiri mengalami sesuatu yang aneh. Awalnya aku dan teman-teman cuma iseng, pengin masuk ke gedung lama itu malam-malam, katanya ada lorong rahasia di bawah aula utama. Waktu itu lampu senter kami hanya menyorot sebagian lantai yang berdebu, dan suara langkah kami terdengar nyaring di antara dinding-dinding yang retak. Aku sempat mendengar sesuatu, tapi kupikir itu cuma angin atau tikus. Ternyata bukan. Ada satu ruangan di lantai 2, pintunya terkunci tapi tidak terkunci sepenuhnya. Ada celah tipis di bawahnya, dan dari celah itu keluar suara, seperti seseorang berbisik, tapi tidak jelas apa katanya. Yang membuatku merinding, ketika aku menempelkan telinga di pintu itu, aku mendengar bukan satu suara, tapi beberapa suara yang berbicara bersamaan, tapi dengan nada yang sangat pelan dan seram. Aku menahan napas dan menarik teman-teman untuk pergi, tapi salah satu dari mereka, Ardi, malah penasaran dan mencoba membuka pintu itu sedikit lebih lebar. Begitu pintu terbuka, udara di dalam ruangan itu terasa aneh, dingin, tapi ada bau bunga yang busuk bercampur dengan debu. Di tengah ruangan, ada meja tua dengan buku besar yang terbuka sendiri. Halaman buku itu bergerak perlahan, seperti digerakkan tangan yang tidak terlihat. Dan di dinding, ada coretan-coretan aneh, bukan hanya tulisan, tapi simbol-simbol yang sepertinya hidup. Aku ingin lari, sungguh. Tapi Ardi malah menunjuk ke sudut ruangan, tempat bayangan gelap bergerak sendiri, mengikuti kami. Saat itu aku yakin, ada sesuatu di sekolah tua itu yang tidak ingin kami keluar dengan tenang. Sesuatu yang menunggu, diam-diam, mungkin sudah lama menunggu. Kami berdiri kaku, tidak ada yang berani bergerak. Bayangan itu semakin dekat, tapi anehnya tidak menimbulkan suara langkah. Hanya, rasanya seperti udara di sekitar kami ikut tertarik ke arahnya, dingin dan berat. Ardi mencoba membuka mulutnya untuk bicara, tapi suaranya tercekat. Aku cuma bisa menatap, merasakan jantungku berdetak secepat kereta luncur. Tiba-tiba, buku tua itu menutup sendiri dengan suara, tok, yang membuat seluruh ruangan bergema. Dan dari halaman-halaman yang tertutup, keluar sebuah tulisan yang tampak berpendar sebentar sebelum hilang. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Kami saling berpandangan. Ada rasa takut yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ardi mencoba maju, tapi tangannya menabrak sesuatu yang dingin, basah, dan bergerak. Aku menjerit, dan tiba-tiba lampu senter kami padam bersamaan. Hanya tersisa kegelapan pekat, dan suara bisikan yang sekarang terdengar jelas di telinga kami, meski tidak tahu datangnya dari mana. Aku bisa merasakan sesuatu mengelilingi kami. Sesuatu yang bukan manusia, tapi tetap bisa melihat, mendengar, dan menunggu. Teman-temanku mulai panik, menabrak dinding, mencari pintu keluar, tapi rasanya lorong di lantai 2 itu berubah sendiri. Seperti sekolah tua itu hidup, memutar kami ke arah yang salah, memaksa kami semakin dekat ke inti misteri yang seharusnya tidak pernah disentuh. Dan di saat yang paling menegangkan itu, aku melihat sesuatu di jendela tua, bukan bayangan manusia, tapi wujud hitam tanpa bentuk yang menatap langsung ke arah kami. Matanya, aku tidak bisa bilang itu mata, tapi rasanya aku bisa merasakan pandangan itu menembus seluruh isi tubuhku. Aku tahu, jika kami tetap di sini satu detik lagi, kami tidak akan bisa keluar dengan selamat. Tapi sebelum aku sempat menarik teman-teman untuk berlari, terdengar suara langkah berat dari lantai atas, di atas kepala kami. Suara itu mendekat. Suara langkah itu semakin jelas, berat, dan berderap. Seolah setiap lantai di gedung tua itu bergetar. Aku bisa merasakan teman-temanku gemetar di sampingku, tapi tidak ada yang berani bergerak, kecuali Ardi, yang matanya sudah melebar karena rasa penasaran campur takut. Tiba-tiba, dari arah tangga, muncul bayangan tinggi. Bukan manusia biasa, bentuknya samar, seperti tubuhnya terbuat dari asap hitam pekat, tapi dengan wajah yang, entah, aku tidak bisa mendeskripsikannya. Yang jelas, aku tahu bayangan itu memperhatikan kami. Dan saat itu, bisikan yang tadi terdengar dari buku tua berubah menjadi suara yang lebih jelas, memanggil nama kami satu persatu. Aku merasakan tangan dingin menempel di bahuku. Aku menoleh, tidak ada siapa-siapa. Teman-temanku juga merasakan hal yang sama, tapi semua menatap satu sama lain dengan ketakutan yang sama. Sepertinya, sesuatu sedang mencoba menarik kami ke arah bayangan itu. Ardi, yang biasanya pemberani, tiba-tiba menjerit. Dari lantai atas, terdengar suara tawa panjang yang pecah, membuat seluruh gedung bergema. Aku menunduk, mencoba menenangkan diri, tapi pandanganku tertarik ke meja tua di tengah ruangan, buku itu terbuka lagi, dan halaman-halamannya bergerak cepat, seperti ada angin kencang yang datang dari dalamnya. Di halaman terakhir yang terbuka, ada gambar sebuah pintu.
Tapi bukan pintu biasa. Pintu itu tampak seperti menelan cahaya, gelap pekat, dan di sekelilingnya ada simbol-simbol yang berputar. Di bawahnya tertulis, mereka yang masuk, tidak akan pernah sama lagi. Dan sebelum aku bisa berkata apa-apa, bayangan itu melangkah lebih dekat. Aku bisa merasakan hawa dinginnya menyelimuti kami, dan detik berikutnya, sesuatu yang tidak bisa kulihat dengan mata, tapi bisa kurasakan dengan seluruh tubuhku, menyentuh kami. Aku menjerit, teman-temanku menjerit, dan lampu senter kami kembali menyala sesaat, cukup untuk aku melihat pintu yang digambar di buku itu, kini nyata, muncul di ujung ruangan. Dan bayangan itu sudah berdiri tepat di depannya, menatap kami dengan tatapan yang membuat darahku beku. Aku menatap pintu itu, rasanya seperti melihat lubang hitam yang bisa menelan segala sesuatu yang aku kenal. Teman-temanku membeku, tak ada yang bergerak, dan bayangan itu tetap diam di depannya, seolah menunggu keputusan kami. Ardi menggigit bibirnya, matanya masih menatap pintu dengan campuran takut dan penasaran. Apa kita harus masuk? Bisiknya nyaris tak terdengar. Aku ingin lari, tapi sesuatu di dalam diriku menahan. Seolah ada suara lain, bukan suara manusia, yang berbisik di kepala, memaksa kami untuk mendekat. Bayangan itu mulai bergerak perlahan, tapi pasti, menggeser tubuhnya seperti membuka jalan. Dan di saat yang sama, simbol-simbol dari dinding dan buku tua itu mulai bersinar lembut, membentuk pola yang berputar, seperti lingkaran ritual kuno. Aku bisa merasakan jantungku hampir meledak, tapi di sisi lain ada rasa ingin tahu yang membuat kakiku bergerak maju tanpa aku sadari. Saat aku melangkah, Ardi dan teman-temanku mengikuti, walaupun dengan hati-hati. Begitu kami semakin dekat, udara di sekitar pintu terasa semakin berat, seperti menekan dada, dan suara bisikan semakin keras, tapi kini terdengar jelas. Datanglah, temukan yang tersembunyi. Aku menatap ke dalam pintu itu, dan yang kulihat membuatku menelan ludah. Di balik kegelapan, ada lorong panjang yang tampak hidup, berdenyut seperti nadi, dan di ujungnya ada cahaya redup, berwarna merah keunguan. Bayangan itu berdiri diam di sisi pintu, tapi aku bisa merasakan tatapannya menempel di kami, memaksa kami memilih, masuk atau mundur selamanya. Tiba-tiba terdengar suara langkah lain, kali ini dari arah ruangan lain di belakang kami. Kami menoleh, dan di sana muncul bayangan yang lebih kecil, tapi bergerak cepat, seperti mengikuti kami. Rasanya seperti ruang itu sendiri menipu kami, menuntun kami ke arah pintu itu, dan menutup semua jalan keluar. Aku menoleh ke teman-temanku, tapi wajah mereka penuh ketakutan, sama seperti aku. Kami tahu, begitu melangkah melewati pintu itu, tidak ada yang akan sama lagi. Tapi pintu itu, memanggil kami, lebih kuat dari rasa takut yang kami rasakan. Dan tanpa sempat berpikir lebih lama, satu demi satu, kami melangkah masuk. Begitu kaki kami melewati pintu itu, udara di sekeliling berubah drastis. Tidak lagi dingin seperti di ruangan tadi, tapi, lembab, berat, dan terasa seperti menelan suara kami sendiri. Lorong di depan kami panjang, dindingnya terbuat dari batu tua yang retak, dan di beberapa titik, ada cahaya merah keunguan yang berdenyut seperti darah. Setiap langkah kami menimbulkan gema, tapi bukan gema biasa, suara itu terdengar seperti bisikan ratusan orang sekaligus. Aku menoleh ke teman-temanku, mata mereka melebar, dan bibir mereka bergerak, mencoba berbisik, tapi suaranya tersedak di tenggorokan mereka. Ardi memegang bahuku, seolah takut jika kami terpisah. Aku bisa merasakan ketegangan yang menempel di kulit, seperti sesuatu mengintai dari setiap sudut lorong. Tiba-tiba, dari dinding di sisi kanan, muncul bayangan kecil, bukan manusia, tapi seperti bentuk anak-anak, hitam pekat, matanya merah menyala. Mereka bergerak cepat, menari-nari di udara, tapi tidak membuat suara. Bayangan itu tampak memperhatikan kami, mengelilingi langkah kami, seakan menilai apakah kami layak melanjutkan. Dan kemudian, dari ujung lorong, terdengar suara langkah yang berbeda. Lebih berat, lebih lambat, tapi semakin dekat. Aku bisa merasakan getaran di lantai, seolah sesuatu yang sangat besar bergerak di bawah tanah. Ardi menahan napas, dan aku bisa melihat keringat dingin di dahinya. Ini, bukan hanya sekolah tua, bisikku pelan, hampir terdengar olehku sendiri. Ini, sesuatu yang lebih tua. Sesuatu yang sudah lama menunggu orang masuk ke sini. Langkah itu semakin dekat, dan sekarang bayangan anak-anak itu mulai menjerit, tidak dengan suara, tapi dengan energi yang menusuk kepala. Lorong itu terasa memanjang, menekuk ke arah yang tidak mungkin, dan setiap kali kami menatap ke ujungnya, cahaya merah keunguan tampak semakin jauh, seolah menarik kami masuk. Dan saat itulah aku melihatnya. Bayangan besar, lebih gelap dari kegelapan lorong itu sendiri, muncul dari ujung lorong.
Tubuhnya besar, tapi bentuknya sulit dijabarkan, seperti kabut hitam yang hidup. Matanya merah, menatap langsung ke arah kami. Dan dari mulutnya, terdengar satu kata yang membuat seluruh tubuhku membeku. Selamat datang. Tubuh kami kaku, tidak ada yang bergerak. Bayangan itu semakin mendekat, dan udara di sekitar kami terasa semakin berat, seperti menekan paru-paru. Aku bisa merasakan getaran yang datang bersamanya, seolah lantai itu sendiri menekuk di bawah kaki kami. Teman-temanku menunduk, menahan napas, tapi aku tahu, bayangan itu bisa merasakan ketakutan kami. Tiba-tiba, Ardi menjerit pelan, menunjuk ke arah dinding. Dari celah-celah batu tua, simbol-simbol yang tadi bersinar di ruangan sekolah, kini muncul lagi, cahaya merah yang berdenyut mengikuti langkah bayangan itu. Simbol-simbol itu bergerak, membentuk pola lingkaran besar di lantai, dan di tengahnya, terlihat sebuah lubang gelap yang tampak seperti menelan cahaya sendiri. Bayangan itu berhenti tepat di depan lubang itu. Aku bisa melihat bentuknya lebih jelas sekarang, tubuhnya seperti kabut hitam pekat, tapi di dalamnya ada mata-mata kecil yang menatap, seperti ratusan jiwa yang terperangkap di sana. Mulutnya terbuka, tapi bukan untuk berbicara, hanya mengeluarkan energi dingin yang menusuk kulit. Dan kemudian, sesuatu terjadi yang tidak bisa aku jelaskan. Teman-temanku mulai bergerak, tapi seperti dikendalikan. Kaki mereka menapak perlahan ke arah lubang itu. Tangan mereka menempel di lantai, dan mata mereka kosong, menatap bayangan itu seolah memuja. Aku mencoba menahan mereka, menarik Ardi, tapi tanganku menembus udara, seolah sesuatu menolak kehadiranku di lorong itu. Aku berteriak, tapi suaraku tenggelam dalam bisikan ratusan suara yang terdengar dari dinding. Bayangan itu mencondongkan tubuhnya ke arah kami, dan aku bisa merasakan tarikan kuat, seperti gravitasi yang hidup, menekan kami ke lubang itu. Dan saat aku pikir semuanya sudah selesai, aku melihat sesuatu di sisi lorong. Sebuah pintu kecil, terbuat dari kayu tua, berbeda dengan pintu besar yang membawa kami masuk. Pintu itu bergetar pelan, seolah menunggu. Sebuah cahaya lembut keluar dari celahnya, berbeda dari merah keunguan yang menakutkan. Rasanya seperti satu-satunya jalan untuk selamat, tapi di saat yang sama, rasanya salah. Aku tahu kami harus memilih, masuk ke pintu itu atau tetap di sini dan menghadapi bayangan. Tapi waktu tidak memberi kami kesempatan untuk berpikir lebih lama. Bayangan itu menggerakkan satu lengannya, dan udara di sekitarnya seperti pecah, mendorong kami ke arah lubang gelap. Dan aku melangkah ke pintu kecil itu. Aku menekan tangan ke kayu pintu itu, dan begitu terbuka, cahaya lembut yang keluar membuat mataku sedikit menyesuaikan. Di balik pintu, lorong sempit terbentang, dindingnya terbuat dari batu tua yang hangat saat disentuh, beda dengan dinginnya lorong sebelumnya. Bau lembab berganti dengan aroma tanah basah dan kayu tua yang nyaman, walau ada rasa aneh di udara, seperti sesuatu menunggu kami di ujung. Teman-temanku mengikuti, satu persatu, mata mereka masih menatap kosong sesaat sebelum mereka kembali sadar ketika melewati ambang pintu. Aku bisa merasakan lega yang aneh, tapi tetap waspada. Tidak ada suara bisikan, tidak ada bayangan anak-anak, bahkan bayangan besar itu seakan berhenti di lorong sebelumnya, menunggu dengan sabar. Lorong sempit itu menekuk ke arah kiri, dan di ujungnya terlihat sebuah ruangan kecil. Di tengah ruangan, ada meja kayu yang tampak biasa, tapi di atasnya tergeletak beberapa benda aneh, buku tua, lilin yang tidak terbakar, dan sebuah kotak kayu kecil dengan ukiran simbol yang mirip dengan yang kami lihat di lantai sekolah. Aku mendekat, hati-hati. Saat aku membuka kotak itu, ada sesuatu di dalamnya, sebuah gulungan kertas kuno, tertulis dengan tinta merah yang tampak segar. Tulisan itu, sepertinya petunjuk, tapi juga peringatan. Tulisan pertama yang aku baca. Mereka yang masuk harus memilih antara masa lalu dan yang tersisa. Salah satu akan menghapus yang lain. Aku menatap teman-temanku. Ardi menoleh kepadaku, wajahnya penuh pertanyaan. Maksudnya apa? Tanyanya pelan. Sebelum aku sempat menjawab, gulungan itu bergerak sendiri, terbuka lebih lebar, dan dari dalamnya muncul bayangan tipis, seperti asap halus, membentuk sosok manusia yang menunduk dan menunjuk ke arah lorong lain yang tiba-tiba terbuka di sisi ruangan. Lorong itu gelap, tapi aku bisa melihat simbol-simbol merah keunguan bersinar samar di dindingnya, sama seperti lorong yang baru saja kami tinggalkan. Aku tahu, jika kami mengikuti lorong itu, kami akan menghadapi sesuatu yang lebih mengerikan daripada bayangan hitam besar sebelumnya. Tapi jika tidak, bayangan di luar sana akan mengejar kami. Dan saat kami berdiri di sana, tidak bergerak, gulungan itu kembali bergetar, seperti memaksa kami membuat pilihan. Detik-detik itu terasa seperti selamanya, dan aku menyadari satu hal, sekolah tua itu bukan hanya tempat. Ini, perangkap hidup yang menunggu kami menemukan rahasianya.
Kami menatap lorong baru itu, gelap dan sempit, tapi simbol-simbol merah keunguan berdenyut samar di dinding, seperti detak jantung yang hidup. Setiap langkah yang kami ambil terasa berat, seolah lantai itu menahan kami. Suara bisikan yang dulu mengelilingi kami kini hilang, digantikan oleh hening yang menekan, hening yang membuat setiap napas terdengar seperti teriakan. Aku memimpin, dengan gulungan kertas di tangan, mencoba membaca simbol-simbol itu sambil melangkah. Semakin jauh kami masuk, lorong itu mulai berputar, menekuk ke arah yang aneh, sampai akhirnya kami tiba di sebuah ruang besar, lebih luas dari yang kubayangkan. Di tengahnya, ada sebuah altar batu, dan di atasnya, sebuah cermin tua. Bukan cermin biasa, permukaannya gelap, tapi bergerak seperti air yang beriak. Aku bisa melihat bayangan kami sendiri di sana, tapi tidak persis sama, ada sesuatu yang salah dengan pantulan itu. Saat aku mendekat, cermin itu bergetar, dan dari permukaannya keluar bisikan yang terdengar jelas di kepala kami semua. Pilih satu, masa lalu atau yang tersisa. Satu akan tetap, satu akan hilang. Aku menatap teman-temanku. Mereka sama bingungnya, takut, tapi aku bisa merasakan sesuatu memaksa kami membuat keputusan. Gulungan kertas itu bergetar lagi, dan dari dalamnya muncul sosok tipis, bayangan putih, seperti roh pelindung, yang menunjuk ke cermin, seolah memberi petunjuk. Ardi menelan ludah. Apa maksudnya? Bisiknya. Aku juga tidak tahu, tapi naluri mengatakan bahwa cermin itu bukan hanya memantulkan wajah kami, tapi memutuskan siapa yang akan tetap hidup di dunia nyata dan siapa yang akan tersedot ke dalam rahasia sekolah tua ini. Aku menatap pantulan di cermin itu. Wajahku, tapi bukan hanya wajahku. Ada bayangan lain di belakangku, sesuatu yang selalu mengikuti kami sejak masuk. Aku tahu, jika kami salah langkah, bukan hanya kami yang hilang, tapi seluruh jiwa yang pernah terjebak di sekolah tua ini mungkin akan tetap di sana, menunggu korban berikutnya. Dan saat itu, gulungan kertas membuka sendiri, mengeluarkan satu kata terakhir yang bergema di seluruh ruangan. Pilih, sekarang. Kami berdiri membeku di depan cermin itu. Detik-detik terasa seperti berjam-jam. Gulungan kertas di tanganku bergetar, seperti memaksa kami untuk segera membuat keputusan. Bayangan putih tipis itu tetap menunjuk ke arah cermin, seolah memberi peringatan. Tapi aku bisa merasakan tatapan dari pantulan itu, tatapan sesuatu yang hidup, menunggu kami memilih dan menelan yang salah. Ardi menunduk, dan tiba-tiba ia berkata, aku memilih masa lalu. Kata-katanya terdengar hampir tersedak. Sebelum aku sempat menanyakan maksudnya, bayangan di pantulan cermin itu bergerak, memisahkan sosoknya. Ardi tersedot sedikit, tubuhnya menegang, dan bayangan putih menepuk punggungnya seolah menuntun. Aku bisa melihat panik di wajahnya sebelum ia lenyap sebagian ke dalam cermin, dan hanya tersisa sosok samar yang menunggu. Aku menelan ludah. Kalau begitu, aku pilih yang tersisa, kataku pelan. Teman-temanku juga mulai berbicara, satu persatu menentukan pilihan mereka. Setiap kali seseorang memilih, pantulan mereka di cermin bergerak sendiri, mengikuti keputusan itu. Tapi semakin banyak yang masuk, semakin jelas, ada sesuatu yang salah. Bayangan hitam yang selalu mengikuti kami muncul di cermin, semakin besar, semakin nyata, seakan menunggu untuk menelan yang tersisa. Tiba-tiba, dari lorong belakang, terdengar suara gemuruh. Seperti tanah dan batu tua bergeser. Ruangan bergetar, dan cermin itu mulai berdenyut, permukaannya seperti air yang bergelombang. Bayangan hitam itu meluncur ke arah kami, tapi seketika bayangan putih muncul, menghadang, membentuk dinding tipis yang memisahkan kami dari kegelapan itu. Aku bisa merasakan energi aneh mengalir melalui ruangan, panas dan dingin sekaligus. Setiap langkah yang kami ambil menuju altar terasa menahan, seperti lorong itu sendiri hidup, mencoba menarik kami kembali ke kegelapan. Tapi bayangan putih terus menuntun, menahan kegelapan sedikit demi sedikit. Dan saat aku menatap gulungan kertas lagi, aku menyadari ada tulisan terakhir yang sebelumnya tak terlihat. Setiap pilihan membuka jalan baru, tapi jalan itu tidak selalu aman. Aku menelan ludah, menatap teman-temanku yang sekarang tersisa. Kami tahu, apapun yang akan terjadi selanjutnya, sekolah tua ini belum selesai dengan kami. Ini baru permulaan. Dan dari sudut ruangan, aku melihat sesuatu bergerak, sesuatu yang jauh lebih besar daripada bayangan hitam sebelumnya, perlahan muncul dari lantai, seperti menunggu kami untuk melangkah lebih dekat. Aku menatap sosok itu dengan ngeri. Tubuhnya besar, lebih tinggi dan lebih luas dari bayangan hitam sebelumnya, tapi bukan sekadar kegelapan. Ada sesuatu yang bergerak di dalamnya, seperti ribuan mata kecil yang bersinar merah, berputar, dan menatap langsung ke arah kami. Setiap detik yang berlalu, rasanya udara semakin menekan, membuat napas kami tersengal. Bayangan putih tipis itu bergetar, seolah kelelahan,
tapi tetap berusaha menahan makhluk itu agar tidak menyerang kami. Aku bisa merasakan energi gelap yang memancar dari makhluk itu, dingin, penuh kemarahan, dan sangat hidup. Ardi menatapku dengan wajah pucat. Apa itu? Suaranya hampir tak terdengar. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Rasanya seperti menatap sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini, sesuatu yang telah lama menunggu di sekolah tua itu, menumpuk dari semua ketakutan dan rahasia yang disimpan gedung ini selama puluhan tahun. Makhluk itu bergerak perlahan, menekuk tubuhnya ke arah kami, dan suara yang keluar dari dalamnya bukan lagi bisikan, tapi suara ribuan orang yang bersatu, menjerit, merintih, memohon. Aku merasakan gelombang energi itu menembus seluruh tubuh, membuatku nyaris jatuh. Teman-temanku menahan diri, tapi beberapa sudah terdorong mundur, seolah tanah di bawah kaki mereka menjadi cair. Dan di saat yang paling mengerikan itu, gulungan kertas di tanganku bergetar, membuka halaman terakhirnya sendiri. Tulisan di sana muncul dalam tinta merah segar. Hanya satu jalan yang bisa menyelamatkan yang tersisa. Beranilah memilih, atau semuanya akan tersedot ke dalam gelap. Aku menatap ke altar, ke arah pintu kecil yang sebelumnya kami lewati. Tapi makhluk itu sudah mulai maju, bayangan hitam yang mengelilingi kami mulai menekuk ke arah kami, dan ruangan itu terasa seperti akan runtuh. Aku tahu, waktu kami hampir habis. Jika kami tidak bertindak sekarang, kami tidak akan pernah keluar dari sekolah tua itu lagi. Dan tepat saat aku hendak melangkah, sesuatu dari bayangan putih menempel di bahuku, seolah mendorongku untuk melihat ke cermin lagi. Aku menoleh, dan yang kulihat membuat jantungku berhenti sejenak. Di permukaan cermin, bukan hanya bayangan kami sendiri yang muncul, tapi semua orang yang pernah hilang di sekolah tua ini. Mereka menatap kami, diam, tapi tatapan mereka penuh permintaan tolong, dan di tengah semua itu, bayangan besar itu juga muncul, lebih dekat, lebih mengancam, siap untuk menelan setiap langkah kami. Aku menatap semua sosok di cermin itu, dan rasanya seperti seluruh masa lalu sekolah tua ini menatap kami. Semua anak-anak, guru, bahkan orang-orang yang dulu menghilang, mereka menunggu, membeku di permukaan gelap cermin. Bayangan besar itu melangkah perlahan, menggerakkan ribuan mata merahnya ke arah kami. Detik itu aku tahu, ini bukan hanya ujian keberanian, ini ujian hidup dan mati. Bayangan putih tipis di bahuku bergetar sekali, lalu membisikkan sesuatu di telingaku, hanya satu yang bisa selamat. Pilihanmu harus tepat. Aku menoleh ke teman-temanku. Beberapa masih kaku ketakutan, beberapa terlihat ingin melawan, tapi aku tahu, kami tidak bisa. Tidak dengan makhluk itu di sini. Detik-detik terasa melambat. Aku menatap gulungan kertas di tangan, mencoba membaca simbol-simbol yang sepertinya memberi petunjuk. Ada satu pola yang menonjol, lingkaran kecil dengan panah yang menunjuk ke arah pintu kecil yang sebelumnya kami lewati. Aku menelan ludah. Itu, jalan keluar kita, aku berbisik. Kita harus masuk ke pintu itu, sekarang. Ardi menatapku, wajahnya pucat, tapi aku bisa melihat kerelaannya. Kami melangkah bersama, tapi makhluk itu sudah terlalu dekat. Setiap langkah membuat lantai bergetar, bayangan hitam di sekeliling kami bergerak, seakan mencoba menahan kami. Aku bisa merasakan energi gelap itu menempel di kulit, dingin dan lengket, menolak gerakan kami. Dan tepat saat kami hampir mencapai pintu, makhluk itu menggerakkan satu lengannya, seperti menyapu seluruh ruangan, dan dari permukaan cermin, sosok-sosok yang hilang itu mulai bergerak maju, menahan kami. Suara mereka sekarang terdengar jelas, merintih, menangis, tapi mereka tidak menyerang. Mereka memperingatkan kami. Aku meraih pintu itu, menekannya, dan rasanya seperti seluruh dunia tersedot ke dalamnya. Cahaya lembut dari celah pintu itu mulai menyelimuti kami, menenangkan, tapi makhluk besar itu mengaum, atau mungkin tertawa. Aku tidak tahu. Rasanya seperti bumi berguncang. Saat kami melangkah masuk, bayangan putih di bahuku memudar, tapi energi makhluk itu masih terasa di belakang kami. Lorong di pintu itu menutup perlahan, meninggalkan bayangan merah keunguan dan gema bisikan di belakang. Aku bisa merasakan napas kami kembali normal, teman-temanku menoleh satu sama lain, dan kami tahu, kami selamat dari sesuatu yang tidak seharusnya disentuh. Tapi saat kami menoleh ke pintu kecil itu, yang tampak normal di luar, aku sadar satu hal, kami hanya keluar dari satu rahasia, dan sekolah tua ini masih menyimpan sesuatu yang lebih gelap, lebih lama menunggu, yang mungkin akan menguji siapapun yang berani datang lagi. Dan dari kejauhan, terdengar suara lembut, tapi mengerikan. Ini baru permulaan. Kami berdiri di halaman luar sekolah tua itu, masih terengah-engah, tubuh kami gemetar. Lampu bulan menembus kabut tipis, dan gedung tua itu tampak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, semua yang kami alami, bukan ilusi. Makhluk itu, bayangan hitam, simbol merah keunguan, semuanya nyata.
Dan satu hal yang membuatku merinding, aku bisa merasakan tatapan dari dalam gedung itu, menunggu kami kembali. Ardi menepuk bahuku. Kita selamat, kan? Katanya pelan, tapi matanya masih penuh ketakutan. Aku mengangguk, tapi di dalam hati aku sadar, ini belum selesai. Gulungan kertas yang kubawa kini diam, tapi rasanya hidup. Simbol di dalamnya berdenyut pelan, seolah menunggu sesuatu. Aku menoleh ke arah jendela kelas di lantai 2. Dari sana, cahaya merah keunguan muncul sesaat, lalu menghilang. Rasanya seperti makhluk itu memanggil kami kembali, atau mungkin memberi peringatan. Aku tidak bisa menahan rasa penasaran yang menggerogoti, tapi juga takut. Aku tahu, sekolah tua ini bukan hanya gedung kosong. Ada sesuatu di dalamnya, sesuatu yang lebih tua, lebih kuat, yang telah lama menunggu orang masuk, dan kini mungkin kami sudah mengganggunya. Kenapa, sekolah ini? Bisikku pada diri sendiri. Kenapa semua bayangan, semua yang hilang, semua simbol ini ada di sini? Tidak ada jawaban, hanya angin malam yang menderu di antara pohon-pohon kering di halaman. Tapi aku bisa merasakan sesuatu bergerak, sesuatu yang menunggu. Sesuatu yang, jika kami kembali atau mencoba menggali rahasia ini lebih dalam, akan menuntut harga yang jauh lebih besar. Dan saat aku menatap gedung tua itu untuk terakhir kali malam itu, aku mendengar suara pelan, hampir seperti bisikan angin. Jangan pikir kalian sudah lepas, kami masih menunggu. Aku menelan ludah. Aku tahu, sekolah tua itu belum selesai dengan kami. Dan di dalam hati, aku merasa bahwa apapun yang menunggu di dalam sana jauh lebih mengerikan daripada bayangan hitam, simbol merah, atau makhluk besar yang kami lihat tadi. Ini rahasia yang menunggu untuk diungkap, dan kami belum siap. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu. Aku dan teman-temanku berusaha kembali ke kehidupan normal, tapi bayangan sekolah tua itu tidak hilang dari pikiran kami. Setiap malam aku bermimpi tentang lorong gelap, simbol merah yang berdenyut, dan makhluk hitam besar yang menatap kami dari cermin. Rasanya seperti ada suara di kepala, memanggil kami kembali, memaksa kami untuk tidak melupakan. Dan akhirnya, rasa penasaran itu menang. Ardi yang biasanya paling takut, malah menjadi yang paling keras kepala. Kita harus kembali, katanya suatu malam. Matanya tidak lagi menunjukkan ketakutan, tapi tekad, tegas dan berbahaya. Aku menatapnya, hati berdebar, tapi entah mengapa aku tahu, kami akan melakukannya. Malam itu, kami kembali ke sekolah tua. Kali ini tidak ada cahaya bulan yang menenangkan, hanya kabut tebal dan angin yang menggema di antara pohon-pohon mati. Pintu utama gedung tua itu terbuka perlahan, seolah menunggu kami. Di dalam, semua tampak sama, lantai berdebu, dinding retak, tapi sekarang ada sesuatu yang berbeda. Lorong yang dulu kami masuki malam pertama, simbol merah keunguan, dan bayangan-bayangan samar, semuanya tampak lebih hidup, lebih menunggu. Kami bergerak perlahan, gulungan kertas di tanganku tetap hangat, berdenyut lembut. Bayangan putih tipis muncul kembali, mengelilingi kami sejenak, lalu menunjuk ke arah aula besar di lantai 2, tempat kami pertama kali melihat cermin dan bayangan hitam besar itu. Dan saat kami mendekati aula, aku menyadari satu hal, bayangan hitam itu tidak sendirian. Ada lebih dari satu. Sosok-sosok besar, berlapis-lapis, tersembunyi di sudut-sudut gelap. Mereka bergerak perlahan, tapi sadar. Dan cermin, masih di sana, tetapi sekarang permukaannya tidak hanya memantulkan kami, tapi juga menunjukkan sesuatu yang sebelumnya tidak kami lihat, lorong-lorong yang tidak ada di gedung nyata, pintu-pintu yang tersembunyi, dan ribuan mata yang menatap dari dalam bayangan, seakan menghitung langkah kami. Ardi menelan ludah, menatapku. Aku rasa, ini bukan hanya ujian keberanian, bisiknya. Ini, sesuatu yang ingin kita temukan. Aku mengangguk perlahan, menyadari bahwa malam ini, kami tidak hanya menghadapi bayangan hitam, simbol, atau makhluk besar, tapi rahasia terdalam dari sekolah tua itu sendiri. Rahasia yang, jika terungkap, bisa mengubah semuanya, dan mungkin menelan kami untuk selamanya. Dan saat kami melangkah lebih dekat ke cermin, suara yang familiar terdengar lagi, lembut, tapi menggetarkan seluruh tubuh. Selamat datang kembali, waktumu untuk memilih telah tiba. Kami berdiri di depan cermin itu lagi, tapi kali ini berbeda. Cermin tampak lebih gelap, permukaannya beriak seperti air yang bergerak sendiri. Simbol merah keunguan di lantai mulai menyala, membentuk lingkaran yang lebih besar dan rumit daripada sebelumnya. Aku bisa merasakan energi yang menekan tubuh, tapi juga menarik kami ke inti misteri sekolah tua ini. Bayangan putih tipis muncul lagi, tetapi kali ini lebih banyak, membentuk jalur di udara, menuntun kami untuk melangkah ke tengah lingkaran simbol. Gulungan kertas di tanganku membuka sendiri, menampilkan tulisan yang belum pernah kulihat. Hanya dengan menghadapi yang tersisa,
kalian akan mengetahui asal-usul kegelapan ini. Ardi menelan ludah. Apa maksudnya, menghadapi yang tersisa? Bisiknya, aku juga tidak tahu pasti, tapi naluri mengatakan bahwa ini adalah kunci untuk mengerti semuanya. Makhluk hitam besar, yang dulu menatap kami dari cermin, kini muncul lebih jelas, menyelimuti seluruh aula. Ribuan mata merah di dalam bayangan itu berputar, menatap kami tanpa berkedip. Dan kemudian, dari permukaan cermin, muncul lorong lain, bukan lorong yang sama dengan sebelumnya, tapi lorong yang seolah mengarah ke jantung sekolah tua ini. Dari balik kegelapan lorong itu, terdengar suara ribuan orang yang hilang, merintih, menjerit, tapi juga memanggil kami. Masuklah, temukan yang memulai semuanya, sebelum semuanya terlambat. Aku tahu itu bukan ancaman, itu panggilan. Kami menatap satu sama lain. Teman-temanku ragu, tapi Ardi mengangguk pelan, seolah memberi izin untuk melangkah. Dengan hati-hati, kami melangkah ke lorong baru itu, merasakan udara semakin panas, berdenyut, dan bergetar. Simbol merah di lantai mengikuti langkah kami, menyala lebih terang, membentuk pola yang sepertinya hidup. Dan di saat kami menapak lebih jauh, aku melihat sesuatu di ujung lorong, bukan bayangan hitam, bukan makhluk besar, tapi sosok manusia, berdiri di tengah cahaya merah keunguan, wajahnya samar, tapi aku bisa merasakan aura gelap yang kuat. Sosok itu, sepertinya yang memulai semua kegelapan di sekolah tua ini, dan kini menunggu kami untuk menghadapi rahasianya. Aku menelan ludah, sadar bahwa apapun yang akan terjadi selanjutnya, tidak ada jalan kembali. Sekolah tua itu, baru saja mulai membuka rahasia yang paling gelap. Sosok itu berdiri di ujung lorong, cahaya merah keunguan memantul di tubuhnya, membuatnya tampak seperti terbuat dari asap dan bayangan sekaligus. Aku menahan napas. Rasanya seperti menatap inti dari semua kegelapan yang menempel di sekolah tua ini, inti yang telah menunggu puluhan, mungkin ratusan tahun. Selamat datang, suara itu terdengar, dalam dan bergetar, seakan menembus tengkorak kami. Kalian telah sampai di sini, ke jantung rahasia, dan kalian harus memilih. Aku menatap teman-temanku. Beberapa menunduk, ketakutan, tapi Ardi menatap balik dengan mata tegas, walau masih ada keraguan di wajahnya. Gulungan kertas di tanganku bergetar, dan simbol merah keunguan di lantai kini berputar perlahan, membentuk lingkaran yang menelan ruangan. Siapa kamu? Aku bertanya, suaraku hampir tercekat. Sosok itu menggerakkan tangannya, dan bayangan hitam di lorong sebelumnya berkumpul, membentuk sosok-sosok yang lebih kecil, seperti tentara bayangan, mengelilingi kami. Aku adalah yang memulai semuanya, katanya. Aku yang menciptakan bayangan-bayangan ini, yang menahan jiwa-jiwa di sekolah ini, yang membuat simbol dan lorong-lorong hidup, semua untuk menjaga rahasia lama ini tetap tersembunyi. Aku menelan ludah. Rahasia apa? Kenapa semua orang hilang? Sosok itu menunduk, seolah menimbang kata-kata. Sekolah ini, bukan hanya gedung. Ia adalah penghubung antara dunia manusia dan sesuatu yang lain. Sesuatu yang lebih tua dari kalian, lebih tua dari kota ini. Mereka yang hilang, hanyalah jiwa yang terseret terlalu dekat dengan kegelapan yang ingin dijaga. Dan kalian, sekarang berdiri di tengahnya. Aku bisa merasakan udara di ruangan itu bergetar lebih kencang. Gulungan kertas di tanganku mulai bersinar, menampilkan simbol baru, simbol yang sepertinya menunjukkan satu jalan keluar, tapi dengan harga yang tidak aku mengerti. Kalian harus memilih, sosok itu melanjutkan. Apakah kalian akan mengambil jalan yang aman, tapi meninggalkan rahasia tetap tersembunyi, atau menghadapi kegelapan itu, dan mungkin mengubah segalanya, tapi dengan risiko yang tak terhitung. Aku menatap teman-temanku, mereka menatapku balik, takut tapi sadar bahwa pilihan ini tidak bisa dihindari. Aku bisa merasakan energi makhluk-makhluk itu, bayangan hitam, simbol merah, semuanya menunggu keputusan kami. Dan saat aku mengangkat gulungan kertas itu, simbol di lantai berdenyut lebih cepat, seolah meminta jawaban. Aku sadar satu hal, apapun pilihan kami, malam ini, sekolah tua itu akan mengubah hidup kami selamanya. Aku menatap gulungan kertas yang berdenyut di tangan, simbol merah di lantai seperti menuntun energi ke arah kami. Sosok itu tetap diam, menatap tanpa berkedip, sementara bayangan hitam mengelilingi kami, seperti dinding hidup yang memaksa kami tetap di tempat. Aku akan menghadapi kegelapan itu, aku akhirnya berkata, suaraku gemetar tapi tegas. Teman-temanku menatapku, ragu. Ardi mengangguk pelan, dan satu persatu, mereka mengikuti langkahku. Gulungan kertas seakan menuntun kami, simbol merah di lantai berputar lebih cepat, membentuk lorong cahaya yang memancar dari tengah lingkaran. Sosok itu menggerakkan tangannya, dan ruangan bergetar.
Hati-hati, suaranya bergema. Setiap langkah bisa menelan jiwa kalian, dan setiap pilihan akan mengungkap rahasia yang tidak semua manusia siap dengannya. Kami melangkah ke lorong cahaya itu. Begitu kaki kami menjejak, rasanya seperti menarik seluruh tubuh ke dalam dimensi lain. Udara panas bercampur dingin, bisikan ribuan orang terdengar di kepala kami, dan simbol merah memutar di udara, membentuk pola yang menjerat pikiran. Di ujung lorong, terlihat ruang yang lebih luas daripada aula manapun di sekolah itu. Di tengahnya, ada altar batu besar, dan di atasnya, sesuatu yang tampak seperti inti energi gelap. Sosok manusia yang muncul sebelumnya kini lebih jelas, wajahnya samar, tapi aura gelapnya menakutkan, seperti inti dari semua bayangan dan kegelapan sekolah tua itu. Itulah yang memulai semuanya, aku bisik pada teman-temanku. Itulah alasan semua orang hilang, dan bayangan-bayangan ini ada. Makhluk itu menatap kami, dan dari dalam bayangan, ribuan mata merah menyala, menunggu gerakan kami. Gulungan kertas di tanganku bergetar hebat, menampilkan simbol terakhir, jalan menuju inti kegelapan itu, dan jalan lain yang bisa membawa kami keluar, tapi meninggalkan rahasia tetap tersembunyi. Ardi menelan ludah. Kalau kita memilih yang berani, apa yang akan terjadi? Aku menatap altar batu itu, menatap inti energi gelap, dan sadar satu hal, jika kami masuk, kami mungkin bisa mengakhiri kegelapan itu, tapi harganya, mungkin, jiwa kami sendiri. Dan saat kami melangkah lebih dekat, udara di ruangan itu berputar, simbol merah memancarkan cahaya yang menusuk mata, dan suara sosok itu bergema terakhir kali. Sekarang, hadapi kegelapan itu, atau selamanya kalian menjadi bagian darinya. Kami berdiri di ambang altar batu itu, detak jantungku berdentam keras, napas kami tercekat oleh tekanan energi yang memancar dari inti gelap di depan. Sosok misterius itu tetap diam, menatap kami dengan mata yang seolah menembus jiwa, sementara bayangan hitam yang mengelilingi kami bergetar, menunggu reaksi kami. Aku menoleh ke teman-temanku. Ardi menatap lurus, wajahnya pucat tapi matanya penuh tekad. Aku bisa merasakan ketakutan mereka, namun juga keberanian yang muncul karena kami tidak bisa mundur lagi. Gulungan kertas di tanganku bersinar, memancarkan pola simbol merah yang perlahan membentuk lingkaran di lantai, seperti ritual kuno yang hidup. Langkah pertama kami ke altar terasa seperti menembus gravitasi. Ruangan itu berubah di sekeliling kami, bayangan hitam di dinding bergerak sendiri, memutar dan memutar, membentuk koridor-koridor yang sebelumnya tidak ada. Dari cermin di sudut, ribuan wajah yang hilang menatap kami, menjerit dalam diam, memberi peringatan sekaligus dorongan. Aku menarik napas panjang. Ini, inti dari semuanya, aku berbisik. Jika kita berhasil, kita bisa mengakhiri kegelapan ini. Ardi menggenggam tanganku. Tapi jika salah, kita tidak akan keluar dari sini. Saat kami melangkah lebih dekat, inti gelap itu berdenyut, seperti jantung hidup yang menghirup energi di sekitar kami. Dan tiba-tiba, bayangan-bayangan kecil itu meluncur menyerang, ribuan bentuk hitam yang menempel di lantai, dinding, bahkan langit-langit. Kami harus menavigasi ruang itu sambil menahan diri dari energi yang menelan segalanya. Gulungan kertas di tanganku bergetar keras, simbol-simbol merah di lantai menyala lebih terang, membentuk jalur yang harus kami ikuti. Setiap langkah terasa seperti berlari di antara bayangan yang ingin menelan kami. Aku bisa mendengar sosok besar itu tertawa, suara yang mengguncang seluruh ruangan, tapi juga terdengar memanggil. Beranilah, hadapi yang tersembunyi. Aku menatap altar lagi. Ada ruang kosong di tengahnya, seperti lubang yang menghisap cahaya. Aku tahu itulah inti kegelapan yang selama ini menahan jiwa-jiwa di sekolah tua ini. Gulungan kertas seakan memberitahu kami, satu-satunya cara untuk menghentikan semua ini, adalah masuk ke dalamnya. Aku menoleh ke Ardi dan teman-temanku. Mereka menatapku, ketakutan tapi juga sadar bahwa malam ini, pilihan kami akan menentukan nasib kami, dan mungkin juga jiwa-jiwa yang hilang di sekolah tua itu selama puluhan tahun. Dan saat kaki kami menapak ke tepi inti gelap itu, bayangan-bayangan di sekitar berputar semakin cepat, cermin di sudut bergetar hebat, dan sosok misterius itu berbisik terakhir kali. Siapkan dirimu, karena apa yang akan kalian temukan di dalam, jauh lebih gelap daripada yang pernah kalian bayangkan. Kami menatap inti gelap itu. Lubangnya seolah menelan cahaya, berdenyut seperti jantung raksasa, dan bayangan-bayangan kecil berputar liar di sekitarnya, siap menyerang setiap gerakan kami. Gulungan kertas di tanganku bergetar hebat, seakan memaksa kami untuk maju. Aku menelan ludah, merasakan energi dingin dan panas bersamaan menempel di kulit. Siap, bisikku pada Ardi dan teman-temanku. Mereka mengangguk, meski wajah mereka pucat dan gemetar. Ini bukan sekadar keberanian, ini tentang bertahan hidup, dan menghadapi rahasia yang selama ini tersembunyi. Langkah pertama kami masuk ke inti itu terasa seperti terjun ke dalam kegelapan hidup.
Ruangan di sekitar kami bergeser, bayangan-bayangan berputar liar, memotong jalur kami. Aku bisa mendengar bisikan ribuan jiwa yang hilang, memanggil, menjerit, memohon agar kami mundur. Tapi kami tidak bisa. Gulungan kertas kini bersinar lebih terang, simbol merah di lantai membimbing kami, menunjukkan jalur di antara kegelapan yang menelan segalanya. Dan saat kami semakin dekat ke inti, aku melihatnya, sosok manusia misterius itu kini berdiri tepat di tengah lubang gelap, wajahnya samar, tapi aura gelapnya mengerikan, menebarkan rasa dingin yang menusuk tulang. Dari tubuhnya, bayangan-bayangan lebih besar mulai muncul, menelan seluruh ruangan, dan mata merah mereka bersinar seperti ribuan bara api yang hidup. Beranilah, hadapi yang tersembunyi, suara sosok itu bergema lagi, lebih keras, lebih menekan, seolah menembus kepala kami. Aku menatap gulungan kertas. Simbol terakhir terbuka, menampilkan jalan, satu jalur masuk ke inti gelap itu, jalur lain, ke arah cermin yang memantulkan ribuan jiwa yang hilang. Naluri mengatakan satu jalan itu adalah kunci untuk menghentikan semua kegelapan, tapi risiko, jiwa kami sendiri mungkin terjebak selamanya. Ardi menatapku, wajahnya pucat tapi penuh tekad. Kalau kita tidak masuk, bayangan-bayangan ini akan terus menahan jiwa-jiwa itu, katanya. Kita harus menghadapi inti itu. Aku mengangguk, dan bersama teman-temanku, kami melangkah ke inti gelap. Begitu kaki kami menapak, bayangan-bayangan kecil itu melingkupi, cermin bergetar, dan udara di sekitar terasa menekan dada kami. Segera setelah itu, suara ribuan jiwa terdengar serempak, menjerit dan berbisik, sementara inti gelap itu mulai menyerap energi kami, menuntut konfrontasi. Dan saat energi itu menyelimuti kami sepenuhnya, aku sadar satu hal, rahasia sekolah tua ini, bayangan, makhluk hitam, semuanya baru saja mulai mengungkap diri. Saat kami melangkah sepenuhnya ke inti gelap itu, energi di sekeliling kami langsung menyelimuti tubuh. Rasanya seperti ribuan tangan dingin menekan kulit, menembus tulang, tapi di saat yang sama ada panas yang membakar dari dalam. Bayangan-bayangan kecil berputar liar, mencoba menjerat kami, dan cermin di sudut aula bergetar hebat, memantulkan ribuan wajah hilang yang menatap kami dengan tatapan kosong, tapi penuh permintaan tolong. Aku merasakan sesuatu menyentuh pikiranku. Bukan sentuhan fisik, tapi pikiran kami seperti dihubungkan dengan makhluk itu. Suara ribuan jiwa terdengar bersamaan, bergema di kepala. Tolong, akhiri ini, jangan biarkan kami tersisa selamanya. Sosok misterius di tengah inti gelap itu menatap kami, matanya yang samar kini terlihat menyala merah. Hanya satu jalan, suaranya bergema, masuklah ke dalam, hadapi kegelapan yang lebih tua dari manusia, dan kalian akan mengetahui asal-usul semua bayangan, tapi hanya yang berani akan keluar. Aku menggenggam gulungan kertas lebih erat. Simbol-simbol di lantai berputar liar, memancarkan cahaya merah keunguan yang menusuk mata. Ardi menatapku, wajahnya pucat tapi tegas. Ini, sekarang atau selamanya, katanya. Kami melangkah lebih dekat, dan begitu kami menapak ke inti gelap itu sepenuhnya, dunia di sekitar kami berubah. Lantai, dinding, dan langit-langit seakan meleleh, membentuk lorong kegelapan tanpa ujung. Suara ribuan jiwa bercampur dengan gemuruh energi yang menggetarkan seluruh tubuh. Bayangan-bayangan besar itu menyerang, mencoba menahan kami, tapi gulungan kertas kini bersinar, membentuk jalur yang menuntun kami ke pusat inti. Dan di saat yang menegangkan itu, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di tengah inti gelap, sosok manusia itu berubah. Tubuhnya menyatu dengan kegelapan, membentuk makhluk raksasa yang lebih gelap dari apapun yang pernah kulihat. Ribuan mata merah menyala, dan dari mulutnya terdengar suara ribuan jiwa yang menjerit, tapi juga memanggil. Hadapilah kami, atau kalian akan menjadi bagian dari kami selamanya. Aku menelan ludah, menatap teman-temanku. Tidak ada jalan mundur. Ini adalah konfrontasi terakhir, antara kami, kegelapan inti sekolah tua, dan rahasia yang selama ini tersembunyi di balik bayangan-bayangan itu. Dan saat kami melangkah satu demi satu ke inti, bayangan raksasa itu mengaum, ruangan bergetar, simbol di lantai memancarkan cahaya lebih terang dari bulan, dan aku menyadari satu hal, rahasia sekolah tua ini, jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dibayangkan manusia. Saat kami melangkah semakin dekat ke inti gelap itu, bayangan raksasa itu mengaum lebih keras, getaran suaranya mengguncang seluruh tubuh kami. Lantai seakan pecah di bawah kaki, dan simbol merah keunguan di lantai berputar liar, menyala seperti ribuan bara api. Gulungan kertas di tanganku bergetar hebat, seolah memaksa kami untuk terus maju, menuntun langkah kami melalui kegelapan yang ingin menelan kami. Tiba-tiba, bayangan itu menyerang. Bentuk-bentuk hitam melingkupi kami, seperti tangan tak kasat mata, menarik dan menahan. Ardi terjatuh, hampir terseret ke dalam inti gelap. Aku meraih tangannya,
menahan dengan sekuat tenaga, sementara bayangan raksasa itu semakin mendekat. Matanya yang merah menyala seperti menembus langsung ke jiwa kami, menilai setiap ketakutan dan keberanian yang tersisa. Gulungan kertas menyala lebih terang. Dari simbol yang memancar, muncul garis-garis cahaya yang membentuk jalur aman, tapi jalur itu sempit, dikelilingi kegelapan yang siap menelan kami. Aku menatap teman-temanku. Ikuti aku, dan jangan lepaskan tangan siapapun. Aku berteriak, suara kami hampir tenggelam di dalam raungan bayangan. Kami mulai bergerak, langkah demi langkah, melawan tarikan bayangan hitam. Setiap kali satu dari kami tersentuh, tubuh terasa berat, seolah sebagian jiwa kami ditarik keluar. Aku bisa mendengar bisikan ribuan orang yang hilang, memohon agar kami melanjutkan. Teruskan, hentikan yang menciptakan ini, jangan biarkan kami tersisa selamanya. Di tengah perjalanan itu, aku melihat inti gelap mulai berubah. Sosok manusia yang awalnya berdiri di tengah, kini menyatu sepenuhnya dengan bayangan raksasa, membentuk makhluk yang lebih besar, lebih gelap, dan lebih hidup. Ribuan mata merah menyala di tubuhnya, menatap kami tanpa ampun. Ardi menatapku dengan panik. Kita tidak akan bisa melewatinya, teriaknya. Aku menelan ludah, tapi gulungan kertas bergetar lebih kuat, seolah menuntun kami, memberikan satu pilihan, masuk ke inti, menghadapi makhluk itu, atau terseret ke kegelapan selamanya. Kami mengumpulkan keberanian terakhir, mengangkat langkah kami, dan memasuki inti gelap itu sepenuhnya. Begitu kaki terakhir menjejak, bayangan raksasa itu melingkupi kami sepenuhnya. Dan di saat itu, aku merasakan satu hal yang membuat seluruh tubuhku membeku, inti kegelapan itu berbicara. Bukan dengan kata-kata, tapi dengan energi yang menembus kepala, mengguncang pikiran, memaksa kami melihat semua rahasia yang selama ini disembunyikan sekolah tua itu. Saat kaki kami menjejak sepenuhnya ke inti gelap, ruangan di sekitar berubah menjadi kekacauan energi. Lantai berputar, simbol merah keunguan berdenyut liar, dan bayangan raksasa itu mengaum, mengirim gelombang dingin dan panas yang menusuk tulang. Aku bisa merasakan tarikan kuat di pikiran kami, seolah makhluk itu ingin menembus langsung ke kesadaran kami, menilai setiap ketakutan, setiap keberanian, setiap rahasia yang tersembunyi. Dan tiba-tiba, inti gelap itu berbicara. Bukan dengan kata, tapi dengan gambar, sensasi, dan bisikan yang masuk ke kepala kami. Aku melihat, sekolah tua itu bukan sekadar gedung. Lorong-lorongnya, simbol merah, bayangan-bayangan itu, semuanya adalah perangkap, sisa dari energi gelap yang mencoba menyerap jiwa manusia untuk menjaga rahasia kuno. Sosok manusia yang menjadi inti kegelapan itu, adalah penjaga sekaligus pencipta bayangan-bayangan itu. Ia bukan makhluk biasa, ia adalah manusia yang terseret kekuatan ini bertahun-tahun lalu, menjadi satu dengan kegelapan untuk menjaga rahasia yang lebih tua dari waktu. Bayangan raksasa itu bergerak mendekat, ribuan mata merah menyala, menatap kami langsung. Aku merasakan teman-temanku hampir kehilangan kesadaran di tengah tarikan energi yang menelan. Gulungan kertas di tanganku bergetar sangat kuat, memancarkan cahaya yang menembus kegelapan. Aku menyadari, gulungan itu bukan hanya petunjuk, tapi satu-satunya alat untuk menghadapi inti ini. Ardi menatapku, napasnya tersengal. Kita harus menghentikannya, atau kita akan terseret selamanya, katanya. Aku mengangguk, merasakan keberanian terakhir yang tersisa. Kami mulai bergerak ke arah inti, simbol di lantai memandu setiap langkah, bayangan raksasa mencoba menahan kami, tapi gulungan kertas bersinar, menciptakan jalur yang aman, setidaknya sesaat. Dan saat kami sampai tepat di depan sosok itu, energi di sekeliling kami memuncak, membentuk pusaran gelap yang menelan cahaya. Aku bisa merasakan satu hal yang pasti, ini adalah momen menentukan. Satu langkah lagi, dan kami akan menghadapi inti kegelapan secara langsung, menghadapi asal-usul semua bayangan, semua jiwa yang hilang, dan rahasia terdalam sekolah tua itu. Kami berdiri tepat di depan inti kegelapan itu. Sosok manusia yang menyatu dengan bayangan raksasa menatap kami, ribuan mata merahnya menyala seperti bara api. Ruangan bergetar hebat, simbol merah di lantai memancarkan cahaya yang menusuk mata, dan bayangan-bayangan kecil melingkupi kaki kami, mencoba menahan setiap langkah. Gulungan kertas di tanganku bersinar paling terang, menuntun kami melalui pusaran energi gelap. Itu, aku menatap Ardi dan teman-temanku. Ini, sekarang atau selamanya, aku berbisik. Mereka mengangguk, dan bersama-sama, kami maju ke inti. Begitu kami menapak, energi raksasa itu menghantam kami, gelombang panas dan dingin yang menusuk tulang, memaksa pikiran kami melihat semua rahasia yang tersembunyi, jiwa-jiwa yang hilang, lorong-lorong yang hidup, simbol-simbol kuno, dan kekuatan gelap yang telah menahan sekolah tua ini selama puluhan tahun. Sosok itu berbicara langsung ke pikiran kami, suaranya seperti ribuan bisikan sekaligus.
Kalian tidak seharusnya berada di sini, tapi sekarang kalian ada, hadapilah kegelapan itu, atau selamanya kalian menjadi bagiannya. Aku menggenggam gulungan kertas lebih erat, dan simbol merah di lantai membentuk pola yang mengelilingi inti. Aku sadar, gulungan itu adalah kunci. Energi dari simbol itu mulai menarik kami, bukan ke inti gelap, tapi seakan menahan bayangan raksasa itu. Ardi berteriak, sekarang, kita harus bersama-sama. Fokus ke gulungan itu. Kami menyatukan tangan, gulungan kertas berada di tengah, memancarkan cahaya keunguan yang menembus pusaran gelap. Bayangan raksasa itu mengaum, mencoba menyerang, tapi cahaya dari gulungan menciptakan dinding energi yang menahannya. Kami bisa merasakan tarikan makhluk itu, tapi juga kekuatan dari gulungan kertas, energi yang sepertinya berasal dari semua jiwa yang hilang, yang kini membimbing kami. Aku tahu, ini momen menentukan. Satu langkah lagi, dan inti kegelapan akan terbuka, rahasia terbesar sekolah tua itu akan terlihat. Tapi satu kesalahan, dan kami semua bisa tersedot ke dalam bayangan selamanya. Dan saat kami menatap sosok raksasa itu, dengan gulungan kertas bersinar di tengah lingkaran simbol, suara ribuan jiwa terdengar serempak. Ini waktumu, hadapilah yang tersembunyi. Saat cahaya dari gulungan kertas semakin terang, inti kegelapan itu mulai bergetar hebat. Sosok raksasa yang menyatu dengan bayangan itu mengaum keras, mengirim gelombang energi yang membuat lantai bergetar dan simbol merah di sekeliling kami berkedip liar. Aku bisa merasakan tekanan yang hampir menelan tubuh kami, tapi gulungan kertas di tangan kami menciptakan medan perlindungan tipis yang memungkinkan kami tetap berdiri. Bayangan-bayangan kecil melingkupi kaki kami, berputar liar, mencoba menyeret kami ke pusaran gelap. Ribuan mata merah menatap dari inti, dan aku bisa merasakan tarikan makhluk itu ke dalam pikiran kami, melihat ketakutan, menilai keberanian, bahkan membaca rahasia terdalam kami. Jangan lepaskan tangan satu sama lain. Teriakku. Ardi menggenggam tanganku lebih erat, dan teman-temanku juga saling berpegangan, membentuk lingkaran di sekitar gulungan kertas. Cahaya dari gulungan itu semakin memancar, menembus energi gelap dan membuat bayangan raksasa itu mundur sedikit, tetapi raungan makhluk itu makin menggelegar. Aku menutup mata sejenak, mencoba mendengar bisikan dari ribuan jiwa yang hilang. Mereka menyeru, memandu langkah kami. Gabungkan keberanian kalian, fokus pada gulungan, hancurkan inti kegelapan. Dengan satu gerakan, kami mengangkat gulungan kertas ke atas kepala bersama-sama. Simbol merah di lantai berputar liar, memancarkan gelombang energi ke inti gelap. Makhluk raksasa itu mengaum lebih keras, bayangan-bayangannya berputar semakin cepat, tapi cahaya dari gulungan kertas menembusnya, menahan tarikan kegelapan itu sedikit demi sedikit. Aku bisa merasakan inti gelap itu mulai terbelah, seperti menolak energi cahaya. Sosok manusia yang menyatu dengan bayangan raksasa itu menjerit, bukan suara manusia, tapi suara ribuan jiwa yang bersatu, dan ruang di sekitar kami berguncang hebat. Lantai pecah di beberapa tempat, simbol merah berhamburan, bayangan-bayangan menjerit saat cahaya gulungan menembus inti. Dan di saat paling kritis itu, aku melihat sesuatu yang membuatku terkejut. Dari inti gelap, muncul lorong baru, pintu yang tampaknya menuju ke semua rahasia sekolah tua ini. Cahaya gulungan kertas mulai membentuk jalur ke lorong itu, seolah mengatakan satu-satunya cara untuk benar-benar mengakhiri kegelapan adalah masuk ke dalam dan menghadapi inti rahasia secara langsung. Aku menoleh ke Ardi, teman-temanku menatapku. Kami tahu satu hal, langkah berikutnya menentukan nasib kami, nasib ribuan jiwa yang hilang, dan masa depan sekolah tua itu sendiri. Dan saat kami bersiap melangkah ke lorong baru itu, bayangan raksasa itu mengaum terakhir kali, mengumpulkan seluruh energi gelapnya, dan udara di sekitar bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Kami menginjak lorong baru yang muncul dari inti gelap itu. Udara di sekitarnya panas, berdenyut, dan penuh suara bisikan ribuan jiwa yang hilang. Simbol merah di lantai bercahaya samar, memandu langkah kami, sementara bayangan raksasa itu tetap mengintai dari belakang, berusaha menahan kami. Tapi cahaya dari gulungan kertas kini lebih kuat, menembus kegelapan, menyalakan jalur yang hanya bisa diikuti oleh mereka yang berani. Lorong itu panjang, berliku, dan seolah hidup. Dindingnya berdenyut, seperti memiliki membran tipis yang menahan kami masuk terlalu jauh, tapi gulungan kertas bersinar, membimbing setiap langkah. Aku bisa melihat bayangan-bayangan kecil mencoba menyerang kami, tapi cahaya dari gulungan menciptakan medan perlindungan di sekitar tubuh kami. Di ujung lorong, tampak ruangan besar yang berbeda dari aula manapun. Di tengahnya, terdapat altar batu yang lebih tua dari sekolah itu sendiri. Di atasnya, energi gelap berputar liar, seperti inti kegelapan yang lebih murni, lebih tua, dan lebih menakutkan daripada sebelumnya.
Sosok manusia yang menjadi inti bayangan raksasa itu kini muncul lagi, tapi kali ini sebagian tubuhnya tampak kembali manusia, seolah menunggu kami mengerti kebenaran. Ini, inti rahasia sebenarnya, bisikku. Ini yang membuat semua bayangan, semua simbol, semua hilangnya orang-orang, terjadi. Ribuan mata merah menatap kami dari bayangan, dan suara bisikan ribuan jiwa terdengar serempak. Hanya dengan menghadapi inti ini, kalian bisa membebaskan kami, atau kalian akan menjadi bagian dari kegelapan selamanya. Aku menoleh ke Ardi dan teman-temanku. Mereka ketakutan, tapi ada tekad yang sama seperti malam pertama kami memasuki sekolah tua itu. Gulungan kertas di tanganku bergetar, simbol merah di lantai membentuk pola baru, pola yang sepertinya membuka satu jalan aman ke inti. Aku mengambil napas panjang, menyadari satu hal, langkah berikutnya bukan hanya soal keberanian, tapi tentang menghadapi rahasia terdalam dari sekolah tua ini. Satu langkah salah, dan kami bisa tersedot ke dalam kegelapan, jiwa kami tertahan seperti ribuan yang lain. Dengan tekad terakhir, kami melangkah bersama, memasuki inti rahasia itu, dan seketika ruangan di sekitar meledak dengan energi cahaya dan bayangan. Bayangan raksasa mengaum, inti gelap berputar liar, dan suara ribuan jiwa bersatu dalam satu teriakan yang mengguncang seluruh tubuh kami. Dan di saat itu, aku menyadari, rahasia sekolah tua ini bukan sekadar kegelapan atau bayangan. Ini, sesuatu yang hidup, menunggu untuk dihadapi, menunggu untuk dilepaskan, atau menelan kami semua. Begitu kami menapak sepenuhnya ke inti rahasia itu, ledakan energi menyelimuti kami. Cahaya dari gulungan kertas bersinar luar biasa terang, menembus pusaran bayangan yang menjerat tubuh kami. Bayangan raksasa mengaum keras, tubuhnya berputar liar, ribuan mata merah menyala seperti api yang hidup, sementara suara ribuan jiwa yang hilang memekakkan kepala, menyeru agar kami terus maju. Aku bisa merasakan energi itu mencoba menyeret kami ke dalam inti. Ardi menjerit, tapi aku menggenggam. Tangannya lebih erat, menarik teman-temanku maju bersama. Setiap langkah terasa seperti menembus gravitasi gelap, tapi simbol merah yang terpancar dari gulungan membentuk jalur aman, membimbing kami ke pusat inti. Dan saat kami sampai di atas altar batu itu, sosok misterius yang menjadi inti bayangan raksasa muncul sepenuhnya. Tubuhnya sebagian manusia, sebagian bayangan gelap, memancarkan aura yang hampir tak tertahankan. Suaranya bergema langsung ke pikiran kami. Inilah akhirnya, hadapilah aku, dan kalian akan mengetahui asal-usul semua bayangan dan jiwa yang hilang. Gagal, dan kalian akan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya. Aku menatap gulungan kertas, yang kini bersinar paling terang. Simbol-simbol di atasnya bergerak, membentuk pola yang tampaknya mengunci energi inti. Aku menyadari satu hal, gulungan ini bukan hanya kunci untuk bertahan, tapi juga satu-satunya cara untuk mengungkap rahasia terdalam sekolah tua ini. Dengan keberanian terakhir, kami menempatkan gulungan kertas di atas altar, dan cahaya keunguan memancar ke seluruh inti. Bayangan raksasa mengaum, tubuhnya berguncang liar, tapi perlahan energi gelap itu mulai tersedot ke dalam gulungan, menjerit, memutar, seakan mencoba melawan. Aku bisa melihat sosok manusia yang menjadi inti itu, matanya samar-samar terlihat manusia lagi. Kalian, mengerti sekarang, rahasia ini, bisiknya, suaranya bergetar, adalah penjaga antara dunia manusia dan kegelapan yang lebih tua dari waktu. Bayangan-bayangan yang mengelilingi kami mulai menipis, suara ribuan jiwa yang hilang mulai menjadi lebih jelas, seolah bernafas kembali. Energi gulungan kertas terus menyedot inti gelap itu, dan aku tahu, jika berhasil, kami bisa membebaskan semua yang tertahan di sekolah tua ini selama puluhan tahun. Tapi energi itu masih liar, dan satu kesalahan bisa menarik kami semua masuk ke dalamnya. Dan saat cahaya keunguan itu semakin memuncak, suara sosok inti bergema terakhir kali. Sekarang, pilih siapa yang akan bertahan, dan siapa yang akan hilang selamanya. Cahaya keunguan dari gulungan kertas memuncak, menyelimuti seluruh inti gelap. Bayangan raksasa menggeliat liar, tubuhnya seolah meleleh dan membentuk pusaran yang mencoba menyeret kami ke dalam kegelapan. Aku bisa merasakan tangan Ardi menggenggam tanganku semakin erat, teman-temanku juga saling menahan satu sama lain, menghadapi tarikan energi yang hampir menelan kami. Sosok manusia yang menjadi inti itu menatap kami dengan mata merah yang perlahan kembali menampakkan rona manusia. Ini, pilihan kalian, suaranya bergema di kepala kami. Kalian bisa membiarkan kegelapan ini tetap ada, atau menghadapi dan melepaskan semua jiwa yang tertahan, tapi risiko, jiwa kalian sendiri ikut terjebak. Aku menatap gulungan kertas. Simbol di atasnya bergerak liar, membentuk lingkaran cahaya yang membimbing kami ke pusat energi. Aku tahu inilah satu-satunya jalan untuk mengakhiri semua ini. Aku menarik napas dalam-dalam. Kita harus melakukannya, bersama-sama, aku berbisik. Kami melangkah ke pusat inti. Begitu kaki kami menjejak,
energi gelap berputar liar di sekitar kami. Bayangan-bayangan yang menjerat kami melawan, mencoba menarik kami ke kegelapan, tapi cahaya gulungan kertas menahan mereka. Sosok inti itu mengangkat tangannya, dan dari bayangannya muncul ribuan simbol merah yang menari di udara, memantulkan cahaya keunguan ke segala arah. Aku bisa merasakan kesadaran ribuan jiwa yang hilang, bersatu dengan energi gulungan, memandu langkah kami. Bayangan raksasa itu mengaum terakhir kali, tubuhnya berputar liar, dan udara bergetar keras, seolah seluruh sekolah tua ingin runtuh. Dan saat kami menaruh gulungan kertas di titik paling inti, cahaya keunguan menyebar liar, menyelimuti sosok inti dan bayangan-bayangannya. Aku bisa merasakan energi itu menyedot semua kegelapan, menenangkan ribuan jiwa yang terjebak selama puluhan tahun. Sosok inti menjerit, bukan marah, tapi lega, dan tubuhnya mulai memudar dari bentuk raksasa menjadi manusia biasa, tersenyum samar, lalu hilang sepenuhnya ke dalam cahaya. Bayangan-bayangan kecil yang menjerat kami perlahan lenyap, simbol merah di lantai meredup, dan aula menjadi sunyi. Kami terengah-engah, tubuh gemetar, tapi kami masih hidup. Ribuan jiwa yang hilang kini tampak seperti bayangan samar, melayang dan kemudian memudar, seolah berterima kasih, meninggalkan kedamaian di sekolah tua itu. Tapi, saat kami menoleh ke cermin, aku melihat sesuatu yang membuat darahku membeku. Di balik pantulan, bukan bayangan kami sendiri yang ada, tapi satu sosok baru, samar, tersenyum, menunggu. Dan suara lembut tapi mengerikan terdengar di kepala kami. Kalian pikir semuanya berakhir. Ini baru permulaan yang lain. Kami menatap cermin itu, napas terengah, jantung berdetak cepat. Sosok baru yang muncul di pantulan itu berbeda dari semua bayangan yang pernah kami lihat. Ia samar, tetapi aura gelapnya terasa lebih berat, lebih tua, dan lebih berbahaya. Senyum tipisnya menakutkan, bukan senyum manusia, tapi senyum sesuatu yang hidup dari kegelapan itu sendiri. Ardi menelan ludah, suaranya bergetar. Apa itu? Aku menatap cermin itu, merasakan hawa dingin menjalar ke tulang belakang. Aku tidak tahu, tapi ini bukan sosok biasa. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang sudah menunggu kami bahkan sebelum sekolah ini dibangun. Tiba-tiba, bayangan di lantai dan dinding bergerak perlahan, menari mengikuti gerakan sosok di cermin. Simbol merah yang tadi meredup kini berdenyut lagi, tapi lebih lambat, seperti jantung yang menunggu detik yang tepat untuk menyerang. Gulungan kertas di tanganku bergetar, tapi cahaya yang dipancarkannya kini tidak cukup kuat untuk menahan energi yang baru muncul ini. Suara lembut tapi mengerikan terdengar di kepala kami, bersatu dengan getaran di udara. Kalian pikir kalian telah menang. Kegelapan tidak pernah hilang, hanya menunggu kesempatan lain untuk bangkit. Dan kalian, kini bagian dari permainannya. Aku menatap Ardi dan teman-temanku. Ketakutan terpancar jelas di wajah mereka, tapi ada juga kesadaran, bahwa meskipun inti gelap sebelumnya sudah hilang, sekolah tua ini masih menyimpan rahasia lain yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang menunggu, diam-diam, mengawasi, dan bersiap menyerang kembali. Ribuan bayangan samar yang baru muncul mulai berkumpul di sudut-sudut aula, bergerak perlahan tapi pasti menuju kami. Suasana terasa seperti hidup, bernapas, dan penuh niat jahat. Setiap langkah kami terdengar keras di aula, dan cermin itu tampak mengundang kami masuk, seolah mengatakan, "Masuklah, dan ketahui kebenaran yang lebih dalam." Tapi ingat, tidak semua yang masuk akan keluar. Aku merasakan satu hal yang menakutkan, meskipun kami selamat dari inti kegelapan sebelumnya, malam itu sekolah tua ini belum selesai dengan kami. Bahkan, aku sadar, kegelapan yang lebih tua dan lebih kuat telah mulai memperhatikan kami secara pribadi. Dan saat kami berdiri, ragu, menatap bayangan baru itu, pintu aula perlahan tertutup dengan suara berat, dan cahaya gulungan kertas bergetar liar, seolah memperingatkan bahwa malam ini, rahasia sekolah tua yang sesungguhnya baru akan mulai terbuka. Kami terdiam sejenak, menatap cermin yang masih memantulkan sosok samar itu. Aula terasa hening, tapi hawa tegang masih menyelimuti setiap sudut. Gulungan kertas di tanganku kini sudah tidak bergetar lagi, simbol merah di lantai perlahan meredup, seolah energi gelap sebelumnya telah terkunci, setidaknya untuk sementara. Ardi menarik napas panjang, wajahnya pucat tapi lega. "Sepertinya, kita berhasil, untuk sekarang," katanya, suaranya hampir tak terdengar. Aku menatap teman-temanku, mereka saling tersenyum lemah, meski ketakutan masih tersisa. Kami tahu, meskipun inti gelap dan bayangan raksasa telah hilang, sekolah tua itu tetap menyimpan rahasia, dan kemungkinan bahaya lain selalu mengintai. Tapi malam itu, kami berhasil menghadapi kegelapan yang paling nyata, dan membebaskan ribuan jiwa yang terperangkap selama puluhan tahun. Sambil berjalan keluar dari aula, aku menatap ke arah cermin terakhir kalinya. Sosok samar itu tidak ada lagi.
Hanya ada pantulan kami sendiri, 3 manusia yang selamat, yang telah berani menghadapi inti gelap sekolah tua. Angin malam masuk dari jendela yang pecah, membawa aroma debu dan daun kering. Rasanya damai, meski hanya sementara. Aku menatap teman-temanku. Kita selamat, tapi kita harus ingat, sekolah tua ini masih menyimpan rahasia lain. Suatu hari, mungkin, kita akan kembali. Mereka mengangguk, dan kami melangkah keluar, meninggalkan aula gelap itu, meninggalkan simbol merah yang kini hanya menjadi kenangan. Malam itu, misteri sekolah tua telah sedikit terungkap, tapi kisahnya, sebagian gelap dan sebagian tersembunyi, akan selalu tinggal dalam ingatan kami, mengingatkan bahwa keberanian dan rasa ingin tahu kadang membawa kita ke batas kegelapan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Dan dengan langkah kami menjauh dari gedung tua itu, satu hal menjadi jelas, rahasia sekolah tua ini, mungkin tidak akan pernah benar-benar berakhir. Dan begitulah kisah malam itu di sekolah tua, misteri yang akhirnya sedikit terungkap, tapi tetap menyisakan kegelapan yang menunggu untuk dibuka kembali. Kalau kalian penasaran dengan bagian-bagian lain atau cerita seram lainnya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini supaya kalian tidak ketinggalan kisah selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di cerita misteri berikutnya.